Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Supriyadi dari kelas 2A Penjas, NPM 1921910117. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang RPP, Rencana Pembelajaran tentang aktivitas senam dasar. Di sini saya membawa RPP kelas 9 semester 1. Dari kompetisi intinya, poin pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, ada memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, ada mencoba mengolah dan mengaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Dalam kompetensi dasar ada beberapa poin. Yang pertama ada poin dari 3.6, memahami konsep kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai. Dalam poin pencapaian IPK-nya ada indikator pencapaian kompetisinya ada 3.6.1, mengetahui bagaimana cara menghindari cedera, mengetahui berbagai jenis gerakan senam lantai. Yang berikutnya ada mengetahui berbagai jenis alat dan bahan pengajaran dalam senam lantai. Yang poin berikutnya yang terakhir ada mengetahui bagaimana cara melakukan gerakan senam yang aman. Selanjutnya ada poin dalam kompetisi dasar 4.6, mempraktikkan kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai. Ada indikator pencapaian kompetisinya yaitu keterampilan dalam menghindari cedera, keterampilan dalam memilih alat yang aman, keterampilan dalam mengembangkan gerakan yang aman dan tidak berlebihan. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan cara belajar berkelompok, siswa dapat mengetahui bagaimana cara menghindari cedera ketika melakukan gerakan senam lantai. Selanjutnya ada setelah mengamati tayangan video, siswa dapat mengetahui berbagai jenis gerakan senam lantai dan dengan yang benar. Yang berikutnya ada menganalisis gerakan senam lantai. Berikutnya ada menganalisis gerak senam lantai, siswa dapat mengetahui bagaimana cara melakukan gerakan senam lantai. Poin berikutnya ada berlatih dalam gerakan spesifik senam lantai. Selanjutnya ada senam lantai, siswa dapat mempraktikkan berbagai jenis keterampilan gerak senam lantai dengan aman dan tidak berlebihan. Poin berikutnya ada materi pembelajaran. Dalam pembelajaran aktivitas senam dalam senam lantai ada materi pembelajaran. Yang pertama ada konsep roll depan, konsep roll belakang, handstand, dan kuda-kuda lompat. Ada juga materi pembelajaran pengayaan. Ada yang berikutnya materi pembelajaran remedial. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan menggunakan scientific model discovery based learning dalam metode demonstrasi dan penugasan. Dalam media dan bahan ada media gambar spesifik meroda dan guling lenting, video pembelajaran gerakan spesifik senam lantai,
model siswa atau guru yang memperagakan gerakan spesifik seperti ragam guling senam lantai. Yang poin berikutnya ada alat dan bahan seperti lapangan olahraga atau halaman sekolah, matras, bangku, audiovisual, peluit dan stopwatch. Ada sumber belajar. Poin berikutnya ada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran yang pertama ada pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ada yang dilakukan oleh guru sekitar 10 menit. Diantaranya siswa dibariskan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada siswa. Sebelumnya pembelajaran siswa dan guru berdoa. Dan selanjutnya dalam inti pembelajaran ada tahap di mana guru memaksimalkan waktu dalam 100 menit. Di sini guru memberikan materi yang disampaikan, ringkasan-ringkasan materi seperti roll depan, roll belakang, melakukan handstand dan kuda lompat. Dalam tahap kedua ada identifikasi masalah atau pernyataan. Yang tahap 3 pengumpulan data. Tahap keempat ada pengolahan data. Yang selanjutnya ada aktivitas pembelajaran dalam mempraktekkan teknik senam lantai seperti tadi roll depan, roll belakang, handstand dan kuda lompat, seperti itu cara mempraktekannya. Berikutnya ada tahap 5 dalam pembuktian peserta didik menemukan gerakan roll depan, roll belakang, handstand dan kuda-kuda lompat yang paling sesuai untuk kebutuhan sendiri melalui kegiatan dengan cara yang aman terhindar dari cedera. Tahap ke-6 ada menarik kesimpulan. Dan yang terakhir ada penutupan. Dalam penutupan ini sekitar ada 10 menit melakukan evaluasi terhadap proses aktivitas berkenaan dengan materi aktivitas yang telah diberikan. Kedua ada memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu mempraktekkan teknik senam lantai. Yang ketiga ada diskusi tanya jawab. Yang keempat melakukan pendinginan atau pelemasan. Yang kelima ada memberikan tugas. Nah, dalam RPP baru di sana menjelaskan lebih spesifik dalam latihan pembelajaran senam lantai, lebih singkat. Seperti dalam pembelajaran senam lantai, rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran setelah menelaah materi dan melihat video pembelajaran mengenai sikap tadi yang sudah disebutkan, roll depan, roll belakang, handstand dan kuda lompat dalam media seperti WhatsApp, grup Telegram, seperti itu. Ada aspek pengetahuan dalam mengidentifikasi berbagai gerak spesifik teknik dasar meroda dengan meroda roll, back roll, handstand dan kuda lompat yang benar. Ada menguraikan pelaksanaan gerak teknik dasar. Yang ketiga ada aspek keterampilan mempraktekkan gerak teknik dasar meroda dengan meroda seperti roll, back roll, handstand dan kuda lompat yang baik dan benar. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran, sama hampir seperti tadi. Ada kegiatan pendahuluan, melakukan pembukaan, salam dan berdoa. Ada kegiatan inti, kegiatan literasi, dimulainya membaca materi, memperjelaskan kepada peserta didik atau siswa materi apa saja yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada critical thinking. Yang keempat ada kolaborasi, komunikasi, creativity dalam kegiatan inti. Dan terakhir ada kegiatan penutup. Dalam penutup ini hampir sama melakukan evaluasi dalam proses pembelajarannya.
Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.